Konsekuensinya, kalau namanya orang melanggar, berlakulah ketentuan bagi orang yang melanggar. Walaupun secara lahiriah dia tidak dihukum dengan hukum yang nampak, yang ada gitu ya. Misalnya gini, ada orang mengerti suatu hukum yang ketika itu dilanggarnya secara lahiriah syariat, secara kenegaraan nggak ada hukumnya, tapi itu imbasnya kemari, efeknya dia tahu itu salah. Lama-lama nanti kesalahannya itu menjadi kemakluman bagi dirinya. Lama-lama pikir pesawat mana ya? Ya, lama-lama itu menjadi hal yang biasa. Jadi kita lebih memperhatikan efek negatifnya, dampak negatifnya apa. Jadi itu menjadi kebiasaan yang nanti dia anggap remeh dengan perintah Allah tersebut untuk dia tinggalkan, atau ketika dia melanggar lama-lama biasa dengan pelanggarannya, bahkan bukan saja dengan yang makruh, bahkan yang haram sekalipun. Alhamdulillah. Sama dengan orang yang berakal tadi. Apa? Itu bertentangan dengan akalnya, dengan pikirannya, tapi ditabraknya juga. Lama-lama dia bagaikan seperti orang yang tak berakal. Bisa saja, naudzubillah, jadi istidrot. Apa? Ya mungkin badannya sehat, tapi pikirannya sudah tak layak lagi dianggap sebagai orang yang berakal. Mungkin itu masyarakat tak tahu, orang lain tak tahu, mungkin bini kita pun tak tahu. Tapi makin jauh, makin gersang kita dari Allah. Dan itu membahayakan. Maka tadi apa? Ya obatnya tadi, datangi ulama yang memberi nasihat. Itu vitaminnya. Ya. Maka kan kita prinsipkan di mana-mana sekarang, juga di sini, di majelis-majelis saya, carilah kaji yang kena, jangan hanya sekedar yang enak. Jadi efeknya tadi apa? Makin jauh dari Allah. Itu yang sangat mengerikan. Dan mungkin itu tidak kita sadari. Kalau sampai seperti itu membawa sampai ke kematian kita, gawat. Mungkin secara lahiriah orang tidak tahu, orang tidak paham, ya, orang tidak mengerti. Tapi kita orang yang sudah tahu, sudah pernah ngaji, nggak mungkin nggak mengerti. Tapi karena sudah Allah bisa, karena biasa, bisa saja yang buruk dibiasakan baik jadi baik, sebaliknya yang baik dibiasakan buruk jadi buruk. Terus jelas Pak ya. Nah itu efeknya aja yang kita tekankan. Kehati-hatian untuk tidak melanggar apa yang sudah kita kaji. Kehati-hatian untuk tidak mengingkari apa yang memang itu real, sejalan dengan akal waras kita. Nah, itu. Jangan ditabrak lah gitu ya. Jalan untuk mencapai sabar. Pertama ya latihan untuk diri sendiri ya. Sebelum sabar apa yang perlu? Sadar. Nah itu ya. Orang tidak akan bisa bersabar tanpa adanya sadar. Misalnya ada orang kehilangan emaknya, ninggal emaknya, jurit-jurit dia, sabar. Ketika dia tidak sadar, nanti ada orang datang lagi nangis, dia pun ikut nangis lagi, jerit lagi. Kenapa? Karena dia nggak sadar. Jadi sadar dulu, insaf. Ya, di balik sesuatu itu ada hikmah, gitu ya. Nah, lalu membanding. Jadi kalau misalnya awak berpenyakit, ya kan, kayaknya kok lama apa, silakan datang ke ICU,
atau ke ruang-ruangan tertentu yang patah-patah, yang apa segala macam. Coba banding sana. Sakit mana kita sama dia? Ya. Nah, kalau merasa mungkin macam-macam gelisah apa, coba datang ke penjara. Gimana? Ya, tidur yang orang pun, rumah itu ada rumah RSS dulu kan, ditambah lagi RSS, rumah sangat sempit sekali, susah selonjor. Itu kan penjara itu. Ya, duduk pun bayar. Nah, banding. Kalau cerita susah, ya cerita nggak enak, coba ke rumah sakit, coba ke penjara, coba mungkin ke tempat yang kumuh, ya, yang rapat, bagaimana kehidupan mereka, biar ngaca, kan gitu ya. Jadi dengan berkaca itu, insya Allah kita banding. Walah, rupanya belum seberapa, ya. Ya, yang kita hadapi, belum seberapa dibanding orang-orang yang. Jadi makanya untuk urusan dunia tengok ke bawah. Masih ada yang kita makan sehari 3, itu yang pokok, belum samping-sampingan, iya kan? Itu pokok, belum cabang, belum ranting lagi. Orang ada yang 3 hari sekali. Maka dengan membanding itu insya Allah insaf, sadar, banyak kali hikmah nanti yang kita dapatkan bi'aunillah, dengan pertolongan Allah, insya Allah. Apa? Fasabru jamil, sabar itu adalah hal yang terindah. Ketika apa? Ketika ada landasan kesadaran. Ya, itu aja.